Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kholisotus Saidah dengan NIM 0621082580. LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya akan menunjukkan video uji kinerja pembelajaran di dalam kelas dengan topik etika, pergaulan, dan komunikasi Islami di kelas 9 SMP Harapan Tulangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali di hari Rabu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke kegiatan pembelajaran, silahkan meja dan kursinya disemetriskan terlebih dahulu. Kalau luruskan yang dilihat enak. Sudah? Kalau sudah, buku selain buku mata pelajaran PAI silahkan ditaruh di kolong meja terlebih dahulu. Dilaci. Sudah? Kalau sudah, sekarang kalau ada sampah di sekitar kalian, biar pembelajarannya semakin nyaman dan nanti terlaksana dengan baik. Kalau ada sampah silahkan dibuang di tempat sampah. Sudah nggak ada ya, alhamdulillah. Kelas 9 ini kebersihannya terjaga dan mendapatkan apresiasi kelas yang bersih. Oke, sekarang kita lanjut ke kegiatan berdoa. Silahkan ketua kelas dimulai berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah kelas 9 ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Ini ya, alhamdulillah, semoga kelas 9 semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, karena tidak ada yang masuk, tulis langsung. Tidak ada yang tidak masuk, tulis langsung ke kegiatan kesepakatan kelas. Baik anak-anak, ini adalah kesepakatan kelas di mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hadir tepat waktu. Setuju semuanya? Kalau hadir harus tepat waktu? Setuju. Terus yang kedua, angkat tangan apabila berpendapat dan juga izin. Jadi nanti ketika kalian misalkan mau ke kamar mandi atau mengambil kebutuhan yang ada di kantor, bisa izin terlebih dahulu dengan mengangkat tangan. Terus yang ketiga, tidak menggunakan HP. Jadi kegiatan pembelajaran di awal ini kita tidak menggunakan HP terlebih dahulu, tapi nanti apabila ketika waktu diskusi, HP bisa digunakan untuk mencari sumber referensi yang lain. Tujuan pembelajaran kita, silakan dibaca, Mas Fahmi. Mari mampu menginstruksikan pengertian dan instruksi etika pergaulan dan komunikasi Islami. Nah, nanti kita mendeskripsikan apa sih etika pergaulan Islam itu, jenis-jenisnya apa saja. Seperti itu. Terus yang kedua, Mbak Mira, silakan. Murid mampu mengidentifikasi contoh etika pergaulan kepada teman sebaya, kedua dan muda, lawan jenis dan komunikasi Islami. Ya, jadi ini kalian diharapkan pada pembelajaran ini kalian itu bisa mengidentifikasi mana yang termasuk contoh-contoh etika pergaulan kepada teman sebaya, kepada yang lebih tua, lebih muda, lawan jenis, dan bagaimana berkomunikasi secara Islami. Dalam kehidupan sehari-hari mana aja yang termasuk contoh-contoh yang ada pada tabel di sini. Lanjut ya, model pembelajarannya kita. Nanti model pembelajarannya kita adalah berbasis masalah. Kalian menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang kedua, metode pembelajaran. diskusi dan galeri work ya. Galeri work itu nanti kalian bisa berkunjung ke
teman-temannya dari kelompok lain. Nanti kalian bisa memberikan pendapat, bisa memberikan pertanyaan, bisa memberikan apresiasi juga kepada kelompok-kelompok yang melakukan hari work ini. Terus yang ketiga, metode penilaian, ya. Metode penilaian yang ini tulis akan menilai kalian dengan menggunakan metode observasi, ya. Metode observasi ini, observasinya melalui apa, Bu? Kegiatan diskusi kalian. Jadi nanti kalian diskusinya yang aktif, memberikan pendapat kepada teman yang aktif, dan juga presentasi. Bagaimana kalian menyampaikan hasil kalian kepada teman-teman. Nah, ini kegiatan awal, asesmen awal. Anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang etika? Ada yang tahu etika itu apa? Apa, Mas Alam? Tata krama. Tata krama. Oke, benar. Yang lainnya, ada yang mau menambahkan juga etika itu apa? Ada? Terus yang kedua, menurutmu apa saja dampak negatif jika seseorang tidak menerapkan etika dalam pergaulan Islami? Nah, kata Mas Alam tadi kan tata krama. Berarti kalau dampak negatif tidak menerapkan tata krama apa? Apa Mas Alam? Tidak dihargai orang lain. Tidak dihargai orang lain. Terus yang lainnya? Ada yang mau menjawabkan? Silakan angkat tangan. Ya, salah satunya tidak dihargai orang lain. Ya, jadi kita simpulkan. Jadi etika ini bagaimana kita menilai baik buruknya yang dilakukan seseorang apabila dilakukan secara terus menerus, dibiasakan setiap hari, maka itu akan menjadi pergaulan yang baik. Nah, itu akan kita bahas pada kegiatan hari ini. Nah, ini sekarang coba lihat, apakah ini termasuk etika? Gambar yang ada di komiknya Raffi ini? Tidak. Kenapa? Tidak. Memotong pembicaraan dulu. Karena ini termasuk apa? Etika yang kurang baik gitu ya. Ketika Raffi ini memotong pembicaraan yang buruk, tidak menghargai teman ketika berpendapat seperti itu. Jadi belum mencerminkan etika pergaulan secara Islami. Terus bagaimana perasaan kalian jika berada di posisi teman-temannya Raffi nih? Terganggu. Nah, kalau terganggu berarti kalian harus bagaimana sebagai temannya agar mengingatkan, terus menegurnya, diajak juga ya, diajak ayo Raffi, bagaimana biar kita bisa menerapkan pergaulan Islami di dalam lingkungan sekolah, salah satunya dengan teman sebaya yang ada di dalam mana? Di dalam kelas. Dari komik kisahnya si Raffi itu tadi, kita itu akan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yang mana kita akan belajar mengenal tentang etika pergaulan kepada teman sebaya, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, lawan jenis, dan bagaimana berkomunikasi secara Islami, sehingga kita sebagai pelajar Islam bisa menumbuhkan sikap yang harmonis. Ayo, arah sam kuli 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 dam sam arah sam kuli 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 dam sam arafi kuli 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 dam sam arafi kuli 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 dam sam. Lebih cepat ya, 1, 2, 3. Arah sam kuli 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 dam sam arah sam kuli 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 dam sam arafi Arafi kuli 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 dam sam. Lebih cepat lagi semuanya sambil bernyanyi. 1, 2. Arah sam kuli 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 dam sam. Arah sam kuli 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 dam sam. Arafi kuli 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 dam sam. Arafi kuli 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 dam sam. Oke, silakan duduk terlebih dahulu. Yang bisa kalian ketik nanti bisa kalian sampaikan di dari kita anak ini tadi.
98 dikurang 13 sama dengan 85. Terus ditambah 173. Ya, aduh, kertasnya udah penuh. Ini ditambah. Ini kan bisa. Loh, kok ini sih? Ini kan kertas lipat. Aduh, tadi kan Nusa mintanya kertas HVS. Yang warna putih nih. Kayak gini. Iya, maaf. Karena kan nggak tahu. Aduh, buruan. Iya. Ini kayaknya kertas HVS yang kamu bisa minta. Ya ampun, Rak. Ambil kertas HVS aja lama banget sih. Iya. Ini kak kertas HVS-nya. Bener kan? Aduh, Nusa cuma minta selembar, Rak. Malah dibawain segini. Sini. Telat deh hidup tugasnya. Wah, mobil AVS. Sebel. Dari tadi nyuruh terus. Kok berdua sendiri sih, Kak? Kenapa? Dari tadi kamu tuh nyuruh terus. Udah ditolongin, terus kamu semua bilang apa-apa. Loh, kenapa bisa begitu? Minumnya kamu mana? Astagfirullah, ini kan minumnya kamu sok. Clara. Iya kak, sebentar. Lagi. Ini kak. Taruh di atas meja aja, Ra. Kayaknya ada yang lagi sibuk ngerjain tugas. Oma. Lara. Tahu aja kalau Nusa haus. Terima kasih banyak ya, Oma. Ini Nusa minum kok. Tadi pas Rara bawain kertas, abang terima kasih. Dari tadi nyuruh-nyuruh. Gak pakai minta tolong lagi. Bisa. Apa benar yang dibilang Rara? Iya, Oma. Tadi saking paniknya ngerjain PR, Nusa lupa bilang tolong. Maafin ya, Ra. Kalian kan sudah tahu kalau setiap kali kita butuh pertolongan, jangan pernah lupa untuk ucapkan kalimat tolong dan terima kasih. Atau ucapkan doa jazakallah khair yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, iya, Oma. Terima kasihnya mana? Lupa ya, gak diambil kertas HVS. Iya. Jazakallah khairan ya, Rara yang baik hati. Jadi dari video yang kalian amati itu tadi cerita Nusa dan Rara dari sosok kakak dan adik dalam cerita Nusa dan Rara itu tadi, pelajaran atau hikmah apa yang bisa kalian petik yang bisa dikaitkan dengan etika pergaulan dan komunikasi Islami? Apa yang bisa diterima dari materi itu? Bisa angkat tangan? Ya, apa Mbak Nita? Iya, ketika meminta tolong kepada seseorang, kita harus mengucapkan terima kasih dan juga menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Tadi Musa apakah ketika minta tolong, tolong ambilkan kan gitu? Apa? Menggunakan bahasa yang
memerintah, tidak ada kalimat tolong gitu ya. Dalam berkomunikasi, dalam bergaul itu kurang apa? Kurang sopan, kurang pas. Meskipun itu dengan siapa tadi Musa dengan adiknya itu lebih muda apa lebih tua? Lebih muda. Nah, meskipun dengan Rara adiknya yang lebih muda, kalimat yang digunakan juga harus sopan. Materi berdiskusi tentang etika pergaulan kepada teman sebaya. Kelompok 2 akan berdiskusi tentang pergaulan kepada teman yang lebih tua atau kepada yang lebih muda. Yang kelompok 3 akan bergaul etika pergaulan dengan lawan jenis. Lawan jenis itu antara perempuan dan laki-laki. Terus di kelompok 4 etika berkomunikasi, menyampaikan pendapat, berbicara secara Islami. Nah ini anggota kelompok-kelompoknya. Kelompok 1 Mas Dani, Mbak Emil, Mbak Alisa. Kelompok 2 Mbak Konika, Mbak Ali sama Mas Alam. Kelompok 3 Mbak Amira, Mbak Indana sama Mas Udin. Kelompok 4 Mbak Putri, Mas Fahmi sama Mas Zidan. Jadi silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan pada LK ini kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, kelompok kalian berdiskusinya terkait tentang permasalahan. Petunjuknya ada di LKPD ya, bisa dibaca petunjuknya. Terus kasusnya ini kalian baca, ada kasus apa di sini. Setelah itu kasus ini kalian selesaikan sesuai pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada pada kasus ini. Setelah itu hasil diskusi kalian, hasil diskusi dengan kelompok kalian, kalian tuangkan di kertas plano. Paham ya? Dengan judul sesuai topik yang kalian dapatkan. Misalkan kelompok 1 dapatnya topik etika pergaulan dengan teman sebaya, berarti judulnya dengan etika pergaulan dengan teman sebaya. Makanya terus jawab apa? Hasil diskusinya kalian tulis di plano sesuai pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan bisa menggunakan sumber referensi ini dalam berdiskusi. Waktunya 20 menit ya, 20 menit untuk diskusi. Silakan menggunakan referensi ini sebagai motivasi, sebagai manfaat ketika kita melaksanakan etika pergaulan dan komunikasi Islami.
dari tausiah yang beliau sampaikan ini kalian bisa ambil petik atau manfaat ketika kalian menerapkan itu sesuai yang beliau sampaikan. Ini ya. Karena kalau kamu bergaul dengan orang yang baik, maka kamu bisa berhusnudzon kepada orang yang jahat. Sementara kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang tiap hari hanya melihat kekurangan orang, hanya mencela orang dan merendahkan orang, kamu akan terbiasa berhusnudzon bahkan kepada orang-orang baik. Nanti di akhirat Allah tidak akan pernah bertanya, sangka kenapa kamu berhusnudzon kepada orang yang jahat itu, tapi Allah pasti meminta pertanggungjawaban dari kamu. Kenapa kamu berhusnudzon dengan orang itu tanpa kamu pernah tahu apa yang sebetulnya terjadi pada orang itu? Nah, jadi sudah silakan ditempel di sebelah sana. Ini kalau sudah silakan ditempel. Sudah ya, silakan ditempel di mading sebelah kiri sebelah sini. Yang kelompoknya Mbak Putri kelompok 4 silakan ditempel di mading di sebelah sana. Di tembok sini bisa ya, papan. Silakan bisa ditempel di papan sebelah sini. Sebelah sini. Ya, bisa di papan. Terus kelompoknya Mbak di sini ya, Mbak Mira ya sebelah sini, Mbak Putri sebelah sana. Mbak kelompoknya Mbak Mira silakan ditempel sebelah sini. Silakan ditempel sebelah sini. Oke. Ayo Mbak Nita silakan bisa ditempel sebelah sana. Kelompoknya Mbak Putri silakan bisa ditempel di sebelah. Oke, sekarang kalau sudah ditempel silakan ditempel terus baru kelompok 2 sama kelompok 4. Ya, kelompok 2 sama kelompok 4 silakan ditempel. Silakan kelompok 2 sama kelompok 4. Setelah itu siap kelompok dari kelompok lainnya memberikan bintang apresiasi ke kelompok 1. Ayo, sini. Silakan dipresentasikan. Kalau sudah silakan dikasih lembar apresiasi, bintang apresiasi untuk kelompok 1. Silakan ditempelkan bintang apresiasinya, silakan ditempelkan. Silakan. Kalau sudah dari kelompok 1 silakan ke kelompok 2. Silakan. Kalau sudah dari kelompok 1 silakan ke kelompok 2. Silakan ke kelompok 2. Ini sudah ada tim dari kelompok 2 yang mau menjelaskan. Silakan bergeser ke kelompok 2. Kalau sudah bisa diberikan kotak bintang apresiasi ke kelompok 2. Silakan sambil didiskusikan, sambil ditanyakan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Kalau sudah dari kelompok 2, silakan bisa bergeser ke kelompok 3 juga. Dari tim kelompok 3 silakan bisa menjelaskan ke kelompok lain tentang materi yang dibahas. Silakan sudah. Ayo, kelompok 1 yang masih di kelompok 1 silakan bisa bergeser ke kelompok 3 sambil memberikan kotak apresiasi.
Hari ini saya belajar tentang pergaulan dan komunikasi Islami itu penting. Kenapa penting? Nah, silakan ditulis pada lembar sticky note. Ya, silakan ditulis pada lembar sticky note. Silakan, kenapa belajar pergaulan komunikasi? Kenapa, Mas Dan? Kenapa? Enggak, langsung dijawab aja, Mas Dani. Silakan berdiri. Ya, Mas Zidan. Kenapa belajar etika pergaulan komunikasi itu penting? Alasannya kenapa? Agar kita punya banyak teman. Ya, agar kita punya teman di mana-mana dengan kita menerapkan etika dan pergaulan Islami itu tadi yang disampaikan Mas Zidan, kita bisa bersosialisasi karena sejatinya manusia itu makhluk apa? Makhluk sosial yang perlu bersosialisasi dengan mengedepankan menggunakan etika pergaulan dan komunikasi Islami. Tindak lanjut kita hari ini setelah melakukan dari liwat atau diskusi adalah minggu depan kalian kan sudah menyelesaikan sebuah permasalahan ya, itu tadi ya, sudah menyelesaikan sebuah permasalahan. Minggu depan adalah kita akan mengkampanyekan, membuat kampanye atau solusi gitu ya, menerapkan ya ini mengkampanyekan solusi hasil diskusi di kegiatan selanjutnya. Nah, solusi kalian tadi apa? Nanti didiskusikan, dikampanyekan pada minggu selanjutnya. Baik, anak-anak tulis berterima kasih banyak. Kalian sudah mengikuti pembelajaran secara utuh. Semangat, menyenangkan gak? Menyenangkan. Kita apresiasi dengan tepuk tangan karena kita sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang disampaikan oleh para ulama tadi melalui video diterapkan dan dijadikan sebuah motivasi dalam diri kita untuk berperilaku di masyarakat ya, karena sejatinya perilaku kita akan tercermin juga di masyarakat. Oke, ganti ya, jadi ketua kelas sekarang wakilnya. Siapa yang wakilnya? Ya, wakilnya dipimpin doa kafaratul majelis ya. Baik. Kita tutup dengan bacaan Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka